Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk ke dalam materi yang sangat krusial dalam dunia industri otomasi. Pernah terpikir tidak, bagaimana mesin-mesin di pabrik dapat bergerak dengan tenaga angin? Nah, itulah yang disebut dengan pneumatik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dasar-dasar sistem pneumatik. Agar teori yang kita pelajari lebih mudah dipahami, kita tidak hanya akan membahas konsep, tapi kita akan langsung memperhatikannya menggunakan simulasi pada software FluidSim. Mari kita mulai simulasinya. Yang pertama kali kita akan membuka aplikasi FluidSim. Aplikasi FluidSim yang kita gunakan adalah FluidSim Pneumatik. Kemudian kita akan membuat lembar kerja kita dengan mengontrol N. Setelah telah muncul ini, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja setiap komponen aktuator pada pneumatik. Fungsi dari aktuator adalah untuk menggerakkan sebuah benda, baik itu memindahkan sebuah barang, memilah sebuah barang, atau memiri sebuah barang. Tipe-tipe aktuator ada banyak sekali. Di sini ada single acting, kemudian ada double acting. Pada kesempatan kali ini, hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan menggerakkan sebuah single acting cylinder dan double acting cylinder, dan juga kita akan menggunakan single acting cylinder juga, namun berbeda dengan single acting yang pertama. Apa perbedaannya? Kita akan melakukan simulasi agar kita tahu apa perbedaannya. Dalam sistem pneumatik, kita butuh yang namanya kompresor. Kompresor berguna sebagai penghasil udara untuk menggerakkan aktuator. Kemudian kita butuh yang namanya air service unit. Fungsinya sebagai apa? Udara yang dihasilkan kompresor biasanya akan menghasilkan udara yang panas, lembab, ataupun kotor. Ketika udara terkontaminasi dengan panas atau terkontaminasi dengan air, akan membuat komponen aktuator rusak dan berkarat. Maka dari itu, kita sangat membutuhkan air service unit sebagai pengaman dari komponen-komponen pneumatik kita. Kemudian, kita butuh yang namanya valve. Guna valve di sini sebagai pengontrol aktuator, atau kata lainnya, dia bisa jadi sebagai tombol. Pada kolom library, kita akan menggunakan mechanical operation, atau sistemnya digunakan secara mekanik. Pada single acting cylinder, kita butuhkan valve 3/2. Valve 3/2 ini artinya valve memiliki 3 lubang, di mana lubang 1 sebagai masuknya udara, dan pada lubang 2 adalah keluarnya udara untuk ke silinder. Kemudian ada lubang 3 sebagai keluar udara. Kemudian di sini kita akan mengubah valve-nya. Di sini kita akan menggunakan tombol biasa. Di sini kita akan mengubah valve-nya terlebih dahulu menggunakan bentuk tombol biasa. Tombol ini adalah tombol return. Ketika ditekan, dia akan menahan. Dan ini adalah tombol biasa. Setelah kita lakukan perubahan, kita akan mulai merangkai rangkaiannya. Kompresor akan masuk kepada air service unit. Kemudian air service unit akan masuk ke dalam lubang penerima udara pada valve dan akan keluar menuju silinder. Kita akan melakukan simulasi.
Ketika tombol ditekan, silinder akan maju. Dan ketika tombol kita lepas, silinder akan bergerak mundur. Mengapa silinder bergerak mundur ketika dilepas? Karena kita menggunakan spring. Di sini. Ketika tombol ditekan, silinder akan bergerak maju. Dan ketika dilepas, silinder bergerak mundur. Kemudian kita akan merangkai untuk silinder single acting through spring. Apa yang berbeda dari sini? Sama dengan yang tadi, kita juga menggunakan valve 3/2. Kita akan ambil sumber dari air surface unit. Kita akan masukkan lubang udara ke silinder. Jangan lupa kita akan mengubah tombolnya. Ketika kita simulasikan, ketika tombol ditekan, maka silinder akan bergerak mundur. Ketika valve dilepas, dia akan bergerak maju. Maka perbedaan dari kedua silinder ini adalah yang silinder pertama adalah bergerak maju dan silinder kedua akan bergerak mundur. Kemudian kita akan melakukan pengontrolan pada double acting cylinder. Artinya memiliki dua lubang sumber masuk udara. Pada double acting cylinder yang kita gunakan adalah valve 5/2 way, atau artinya memiliki 5 buah lubang, di mana lubang pertama sebagai sumber masuknya udara, lubang kedua sebagai aliran udara yang pertama, lubang keempat sebagai masuknya aliran udara yang kedua ke silinder, dan aliran lubang 5 dan 3 adalah keluarnya udara. Ketika kita akan rangkai, lubang 1 sebagai sumber masuknya udara, lubang 4 sebagai udara untuk maju, dan lubang 2 udara untuk mundur. Di sini kita akan ubah tombolnya. Karena kita mau ketika tombolnya ditekan, kita akan melihat apa yang terjadi pada silinder yang kita buat. Ketika silinder ditekan, ia bergerak maju. Dan ketika dilepas, ia bergerak mundur. Apakah silindernya bisa kita buat ketika ditekan dia maju, dan ketika ditekan lagi dia akan mundur? Bisa. Kita akan mengubahnya dengan cara, kita akan melakukannya dengan cara, pada kolom valve yang kedua, kita akan ganti menjadi manual. Ketika kita simulasikan, ketika tombol ditekan sekali, aktuator akan maju. Dan ketika ditekan sekali lagi, aktuator akan mundur. Coba kita lihat. Ketika dia ditekan, dia bergerak majunya sangat cepat. Dan ketika dilepas, mundurnya dengan cepat juga. Apakah gerakan maju dan mundur pada silinder bisa kita atur? Lebih cepat, lebih lambatnya? Bisa. Di sini kita akan menggunakan yang namanya one-way flow control. One-way flow control. Kita akan berhentikan simulasi, kita akan masuk ke one way flow control, kita akan rotasikannya, kita akan coba. Flow control ini akan kita sambungkan di antara valve dan aktuator. Pada flow control terdapat dua lubang, yaitu lubang masuknya udara dan keluarnya udara. Kemudian kita akan simulasikan ketika kita tekan, udara masih normal karena kita belum mengatur. Kita akan melakukan pengaturan. Di sini adalah persentase seberapa banyak udara masuk. Sudah dia sebanyak 10%. Kita akan lihat apakah ada perbedaan. Kita akan display. Ketika kita tekan, udaranya lebih lama. Dan ketika kita ubah lebih pelan lagi, dia akan bergerak perlahan dan mundur secara normal. Tapi kalau kita ubah ke dalam double acting cylinder,
Kita akan copy saja, kita paste lagi, kita akan melihat perbedaannya. Kita akan masukkan ke sumber masuk pertama dan sumber masuk kedua. Kita akan masukkan, dan kita akan simulasikan. Ketika dia ditekan, dia akan lama, dan ketika kita tekan selanjutnya, dia akan lambat. Inilah perbedaan antara single acting cylinder dan double acting cylinder. Dan di sini kita telah belajar bagaimana cara mengontrol udara masuk dan udara keluar. Dan di sini juga kita belajar bagaimana cara mengontrol besarnya udara masuk. Dan di sini kita juga belajar bagaimana cara mengontrol jumlah udara yang masuk dan jumlah udara yang keluar menggunakan flow control. Demikian video pembelajaran dasar-dasar pneumatik yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.